kita berdoa. Terima kasih Bapa yang Maha Mulia untuk kasih-Mu yang senantiasa kami terima hingga pada saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk melanjutkan kehidupan kami. Bapa yang Maha Baik, kuasailah hati dan pikiran kami ketika kami akan merenungkan firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan dan penguatan untuk mengawali aktivitas kita pada hari ini diambil dari surat Apostel Paulus kepada Timotius yang pertama pasal 4 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyinya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia ciptaan Tuhan, tentu kita memiliki banyak hal yang ingin kita lakukan, yang ingin kita capai, yang kita harapkan dalam kehidupan ini, dengan tujuan supaya hidup kita ini memiliki guna, memiliki manfaat baik untuk kita, baik untuk orang-orang di sekitar kita yang mengasihi kita, yang kita kasihi. Tentu banyak cara, banyak hal yang harus kita lakukan, yaitu meniti hal-hal yang bermanfaat untuk kita lakukan menuju harapan kita itu, termasuk hal-hal yang berguna dalam kehidupan kita. Karena ketika hal itu kurang berguna dalam diri kita, kita akan enggan untuk melakukannya, mengusahakannya. Maka kita akan mencari hal-hal yang paling berguna dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan pada saat ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengarahkan kita apa yang paling berguna dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Kita diperhadapkan kepada latihan badani. Nats firman ini mengingatkan kita memang bahwa latihan badani itu memiliki kegunaan dalam tubuh kita, untuk kebugaran tubuh kita, untuk latihan fisik kita, mencapai kesehatan jasmani, kesehatan mental, baik melalui melakukan perawatan untuk tubuh kita, baik melalui memakan makanan yang bergizi, yang memiliki nutrisi untuk kesehatan tubuh kita. Kita tentu akan melakukan hal-hal tersebut, melatih diri supaya tetap kuat dan menunda penuaan kita, supaya kita jangan merasa lelah ataupun terkena sakit penyakit. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, dalam nats ini kita diingatkan bahwa itu terbatas gunanya. Sebab lambat laun kita harus dan pasti mencapai masa penuaan itu. Harus mencapai masa-masa di mana badan kita itu berada dalam titik rendah dalam hidup kita ini. Harus jatuh ke dalam sakit dan harus meninggalkan fisik kita ini. Itulah makna terbatas, yaitu hanya bersifat sementara. Pada saat ini kita bisa melatih badan kita supaya tetap terjaga kesehatannya, tetapi itu hanya bersifat sementara. Maka ternyata latihan badani dalam hidup kita, mencari keuntungan untuk fisik kita semata itu bukanlah prioritas kita, tetapi kita diarahkan bahwa marilah memprioritaskan peribadahan kepada Allah. Sebab apa? Ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji setia Allah, kasih Allah, pengorbanan Allah di dalam ibadah itu. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Maka marilah kita beribadah. Beribadah ialah ketika kita mengakui Tuhan itu ada. Mengakui bahwa Tuhan itu Sang Pencipta itu hidup dalam kehidupan kita ini, melihat dalam diri kita, melihat segala ciptaannya, selalu menaungi ciptaannya.
mengakui Tuhan Allah itu maha besar dalam kehidupan kita, mengakui Tuhan dalam seluruh tindak tanduk tindakan kita, takut akan Tuhan, menaati firman Tuhan, menyanyi, menyembah Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah beribadah. Dan banyak contoh-contoh beribadah lainnya, yaitu setiap proses menghubungkan diri kepada Tuhan. Mengakui bahwa Dialah yang mampu menjaga kita, menaungi kita dalam kehidupan kita. Melalui Tuhan Yesus Kristus, kita dikasihi melalui Tuhan Yesus Kristus. Ia menyatakan kasih-Nya kepada seluruh dunia ini, bahwa kita diselamatkan dari maut. Maka kita perlu beribadah dalam kehidupan kita. Karena itu sangat berguna, baik kehidupan masa kini, maksudnya dalam suka maupun duka, ketika kita mendasari diri kita melalui peribadahan, kita beriman, kita memiliki dasar yang kokoh untuk menjalani kehidupan ini, maka kita akan lebih semangat menghadapi kehidupan yang sangat bervariasi yang harus kita hadapi, baik suka maupun duka, kekesalan, kekecewaan. Ketika Tuhan kita ingat, ketika kita mengakui Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan berpegang teguh kepadanya dan memiliki iman yang kokoh mengatasi itu semua. Dan berguna untuk masa yang akan datang. Kita akan diterima menjadi pewaris kerajaan Allah. Ketika kita sudah terhubung roh kita yang kekal itu kepada roh Allah, maka kita memiliki bagian yang disediakan bagi kita di dalam kerajaan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk selalu mengingatkan kami untuk menghubungkan diri kepadamu dan mengakui Engkau dalam setiap tindakan kami dalam kehidupan yang Kau titipkan ini bagi kami. Ya Bapa yang maha baik, berkatilah setiap orang yang percaya, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Engkau hibur, yang sedang mencari kebutuhan mereka, biarlah Engkau cukupkan mereka Tuhan. Biarlah setiap yang menyerahkan dirinya kepadamu, Engkau melihat mereka ya Tuhan, dan memberikan damai sejahtera bagi mereka. Terpuji Engkau Bapa, kuasai dan berilah kami kekuatan untuk mengawali aktivitas kami pada hari ini. Biarlah Engkau senantiasa melindungi dan menaungi kami. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.